Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dikasih umur dunia. Hari ini hari Senin, bulan lahiran Rasulullah SAW, yaitu bulan Mulud tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi cara menentukan ketepatan dan kepasan si payung klep membuka dan menutup payung klep hisap bensin dan payung klep pembersihan setelah pembakaran. Nah, sebenarnya sih kalau mau menentukan ketepatan kepasan atau yang disebut dengan durasi, sebenarnya sesuai dengan ruang bakar juga ya. Oh ya lur, udah pada ngopi belum lur? Ngopi nih lur. Ada buah mangga nih, demen buah mangga nih. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lur, nikmat lur. Ini ada pisang juga lur. Ini rokok lur. Biar nggak panik, tetap tenang aja lur. Jangan khawatir lur. Kita isep lur. Sangat menikmati lur, alhamdulillah lur. Dan bagaimana sih lur cara merubah ketepatan? Caranya cukup mudah ya lur. Jadi kalau merubah durasi itu sesuai dengan ruang bakar juga ya lur. Misalkan ya lur, nah misalkan kan ini ruang bakar, ini misalkan ya, ini ruang bakarnya ya, bisa dilihat lur. Nah ini itu ruang bakar ya lur, ini ruang bakar. Maka si sehar, nah kelihatan nggak? Nah maka si sehar gerakan bebasnya cuman segini pasti ya. Nah seret, nah kita tandain segini lur, misalkan ya. Nah segini ya lur, ini itu udah apa sih, jarak bebas ya lur, segini. Kalian tinggal tambahkan saja ya lur. Di sini itu misalkan ini 0 derajat, ini 0 derajat, sampai ke sini itu titiknya misalkan 25 derajat. 25 derajat. Kalian tinggal tambahkan saja 25 ditambah 25 itu berapa? 50 derajat kan? Nah, jadi taruh di sini. Nah, jadi di sini lur. Misal ya, ini 50 derajat. Nah, jadi segini lur. Jadi si payung klepnya di sini sudah mau membuka. Si payung klep keluar sudah membuka. Kalau untuk ruang bakar, si payung klep hisap bensinnya udah menutup di sini. Straight baru. Kalau buat yang keluarnya si payung klepnya yang penguras pembakaran segini, seret di sini membuka. Posisi ini sudah membuka. Jadi caranya cukup susah mudah juga ya lur. Nah, misalkan kan ini ya contoh ya, ini itu ruang bakar ya lur, segini lur. Nah karena posisi mesin, putaran mesin itu ke kiri ya lur, set. Nah di sini berapa derajat ya lur? Nah, ini yang tandain. Nah di sini misalkan 20 derajat. Nah 20 derajat ditambah 20 derajat lagi jadi berapa? 40. Tinggal seret di sini membukanya payung klep keluarnya. Kalau untuk sebaliknya yang masuk bensin biasanya, nah masuk bensin di sini sudah menutup di 40 derajat. Jadi begitu ya lur, karena kan ini panjang ya lur, tuh seretnya panjang, nggak ada udara, ini bisa bergerak juga karena dia lewat anginnya. Lewat mana coba lur? Lewat ringser ini lur. Nah kalian bisa lihat, nah ini ringser ini lur, melewati sini lur. Nah ini ringsernya. Nah kelihatan nggak lur? Kelihatan ya? Jadi lewat sini lur, lewat ringser si udara tuh. Nah kalau udah ditandain misalkan ini 20 derajat, kalian mau di titik bukanya 40 derajat misalkan,
Seret. Nah, di 40 derajat gitu ya lur. Nah, kalian tinggal tandain aja langsung lur di sininya lur, di noken as yang mau membuka ya lur, yang mau membuka tinggal tandain aja di sini di noken asnya, tandain titik sentuhnya, terus kalian tinggal bubut, tinggal apa sih, bubut noken as. Nah, jadi ini ruang bakar sebenarnya ini padat ya lur, ini terlalu padat gitu ya tuh. Nanti saya contohkan di cuplikan ruang bakar yang padat, kompresi padat gitu ya lur. Jadi ini juga sebenarnya sih posisinya dia, si payung klep membuka menutupnya itu si klep keluar habis pembakaran sama klep payung hisap mau menutup, dia posisinya di sini lur. Nah, di sini kita lihat ini berapa derajat ya lur, payung klep apa sih, membuka di klep hisap di klep keluar. Kita lihat lur, tuh masih seret. Ah, berapa derajat ini lur? Sekitar 65 derajat lur. Lihat, 65 derajat ya lur nih titiknya. Kan masih jauh juga ya lur. Jadi harus di apa ya, diedit itu, dia harus diedit. Dieditnya sesuai dengan ruang bakar. Kalau misalkan ruang bakar segini, tinggal tambahkan saja kalian. Nah, ini misalkan 20, tinggal tambahin saja 20 jadi 40. Jadi 40 itu si payung klep sudah membuka. Kalau untuk di bagian klep hisap bensin di 40 derajat dia udah menutup payung klepnya, karena kan ini kalau payung klep hisap bensin dia menutupnya di angka berapa derajat ini tuh, di angka jauh banget ini, di angka 120 derajat lur, jauh. Oke, saya akan apa ya, akan melihat atau menunjukkan cuplikan ciri-ciri kompresi yang padat atau ruang bakar yang padat ya lur. Kita mulai ya lur. Nah, jadi kalian yang mau merubah durasi sebenarnya sih harus punya busur derajat ini juga ya lur. Penting ya lur. Buat teman-teman yang tidak punya atau belum punya busur derajat ini, usahakan pinjam dulu lah. Nggak dikasih pinjam pun nyewa ke temen terbaik kamu, berapa duit sehari 2 hari gitu ya lur. Nggak dikasih nyewa ya bikin busur derajat ini kalau kalian bisa bikin. Nggak bisa bikin, beli ke tempat toko cetak kertas. Nggak punya duitnya, bikin duit kalian kalau memang bisa bikin duit. Nggak bisa bikin duit, tetap berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal. Gitu ya lur. Sebenarnya sih kalian kalau misalkan nggak menggunakan busur derajat ini lur, artinya apa ya, yang penting perasaan tetap beriman gitu ya lur. Dari 1 sampai 2 3 4 5 6 amang bil malaikati wa kitabi wa rusuli wa mil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala gitu ya lur. Tahu kan ya, yang penting tetap beriman aja ya lur, meskipun tidak menggunakan busur derajat ini pun dengan perasaan sebenarnya seret. Nah, segini lur, tinggal kalian tandain saja lur di noken asnya gitu, di alat hisap. Nah, seperti ini, tinggal tandain saja gitu ya lur, misalkan di sini ya lur. Nah,
tandain saja gitu pakai spidol. Cuman harus harus menggunakan mesin bubut noken A1, harus menggunakan spidol, udah gitu apalagi ya, busur derajat. Terus udah busur derajat, kalau kalian punya indikator atau dial ya gunakan dial, itu yang lebih lebih jelas dan akurat. Nanti insya Allah hasilnya akan sesuai keinginan gitu ya lur. Saya rasa bengkel-bengkel Indonesia, teknik-teknik jiwa bengkel Indonesia pun udah pada pinter ya, udah pada bisa, artinya udah pada jago gitu ya, udah pada cerdas gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu ya lah, sukses buat bengkel Indonesia. Oke ya lur, demikian apa yang saya jelaskan tadi di layar kaca telepon genggam ini, telepon genggam kalian yang sudah melihat. Mohon maaf ya lur, sebelumnya bila ada kata-kata yang salah lur, yang kurang jelas di petunjukannya. Apa yang tadi saya jelaskan ya sebenarnya sih saya juga gak begitu hebat-hebat juga ya, saya ini juga pemula, artinya ya gak pinter-pinter amat gitu ya. Jadi kesimpulannya waspada aja gitu ya buat orang-orang bengkel atau teknik yang suka merubah diameter seher jadi meningkat, ruang bakar jadi besar, langkah jadi naik atau tinggi. Oke ya lur, baik bager ya lur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur. Bye bye ya lur. Selamat tinggal, sampai jumpa kembali.